Iya, iya, iya. Itu tadi mana? Ya, ini gua jari ini coba. Nah, palingan itu ya. Kayaknya kecilin deh, Maya. Maaf ya. Yang itu. Ini gede banget lagi. Iya. Itu kalau nggak bisa jaga pendek, harus dibawain lagi nggak Maya? Bawain banget. Oh, nggak bisa kayaknya udah. Oh, mau ya? Dah, ini. Kita lanjutin. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini ada tujuan dan fokus utama dari Learning Factory Sesindo. Yang pertama, tujuannya meningkatkan keterampilan digital mahasiswa melalui pengalaman praktis. Yang kedua, mengembangkan jiwa entrepreneur mahasiswa melalui proyek-proyek nyata yang terhubung dengan industri kreatif. Fokus utamanya adalah pembuatan 3D akrilik menggunakan teknologi canggih seperti CNC, terus mendorong kolaborasi langsung antara mahasiswa dengan universitas saja dengan dunia industri. Terus manfaat bagi mahasiswa itu bisa mengasah kemampuan teknis dan kreatif di bidang desain dan manufaktur digital. Yang kedua, memahami proses bisnis dari produksi hingga pemasaran produk nyata. Terus ini. Nah, di sini ada tiga pengembangan utama dari Sesindo yang tadi disebutin, ada diri ahli, diri dasar, dan diri inti. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah teknologi dan inovasi mesinnya. Nah, kita pertemuan pertama ini mengenal dan lebih dalam tentang mesin CNC untuk produk kreatif. Lanjut, Mas. Kalian udah tahu mesin CNC belum sih? Di sini? Belum. Belum. Serius, Dik? Belum. Bohong mulu, Dik. Belum, belum. Kalau belum tahu, CNC adalah komputer numerical control. Adalah mesin yang dikendalikan oleh komputer untuk memotong, mengukir, dan membentuk material dengan presisi tinggi. Ini nggak bisa di. Ya, aja sih. Nah, komponen utama dari mesin CNC itu terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang bekerja secara integritas untuk menghasilkan produksi yang presisi. Yang pertama ada spindle berfungsi sebagai motor atau pemutar untuk memegang mata bola. Sedangkan cutting bit adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mengukir material. Buat kalian yang penasaran sama mesinnya bisa lihat di ruangan M202. Lanjut. Terus fungsi utama mesin CNC yang pertama untuk cutting, engraving, drilling, dan prototyping. Keunggulan dari mesin CNC yang pertama hasil presisi dan konsisten. Terus pemotongan otomatis, hemat tenaga kerja, mampu memproduksi desain kompleks, mempercepat produksi dan mengurangi human error. Nah, aplikasi CNC dalam industri kreatif yaitu untuk pembuatan souvenir custom seperti gantungan kunci, plakat, dan aksesoris. Terus produksi signet dan papan nama. Terus ada untuk prototipe untuk startup dan bisnis kreatif. Selanjutnya, nah ini adalah
Contoh hasil produk yang pernah dibuat oleh tim Sesindo dari CNC akrilik. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sekarang yang baru-baru nih yang mau nanya. Tuh nanya dong. Apa lah? Ada yang nanya nggak, guys? Tanyain aja ya. Iya, kalau pertanyaan ditanyain aja, nggak bayar kok nanyanya. Nyok mau nanya nyok. Karanji, Karanji, saya mau nanya, kenapa di situ nggak dicantumin harganya kak? Karena di sini kita belajar untuk produksi dulu, baru nanti kita ke tahap pemasaran. Sendiri. Ada lagi ya, ada yang mau nanya? Buat anak yang 2, 3, 4. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Gak ada bang, udahan bang. Gak ada yang nanya. Masa gue yang nanya? Tanya ke diri sendiri. Langsung lu dik. Dari sini nggak ada juga bang. Mau cek? Udah, orang udah selesai. Udah nggak ada yang mau bertanya lagi kan? Ada yang mau nanya nggak? Dimas biasanya kalau nanya. Wah, Farhan mah nggak ada. Nggak ada pertanyaan buat Farhan. Oke, kalau udah apa sih Bang Iki lu? Ya udah, boleh Bang. Iya Bang, kalau tahu Bang. Ya udah pertanyaan itu doang kan? Yang dibikin apa aja? Itu. Ini kan ada jelas. Produk yang pernah dibikin ada ganci, terus custom macam di sini, lakat. Yang produk terbaru kita itu adalah neon box. Paling harus. Paling paling laris beda 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 sih. Ya kan paling harus. Yang sedang kita ini sekarang di apa? Neon flag tim. Jadi kita mengerjakan secara real. Jadi apa gunanya kita tim kalau bukan saya sendiri? Emotnya apa emotnya? Mau nanya kak, mau nanya kak. Ya. Nah ini bikin gini-gini kan mahal nih kak, bikinnya. Ini Ya. gimana, dari mana sih dananya kak? Untuk dananya kita adalah dapurnya masa kita kalau mau seperti secara produksi kita boleh. Cuman kalau masalah dana-dana itu dapur rahasia gitu. Pernah dapat hibah nggak sih kak? Pernah dapat hibah? Pernah Ya, berapa? hibah hibah yang saya Kau pun mau maju. oh kalau pun mau maju Kapung, kapung. hibah yang pernah saya dapatkan itu dari 3D printing dengan total jumlah pendanaan 47 juta. Wow, besar sekali tuh. Ada lagi yang mau nanya apa Bang Iki? Cara apa? Cara bikin hibahnya? Oh itu bisa sharing langsung nanti ke Agung Rizky yang ada di bawah. Tutorial membuat hibah pendanaan. Serius lah yang nanya. Ada yang mau nanya nggak? Ini cara daftar gimana nanti kak? Ada formulir? Cara daftarnya pakai formulir Bang Ucek kemarin. Kalau dari sih, Bukan LS kak, jadi langsung kak gimana? Oh join langsung. Iya. Bisa sama Bang Ucek, bisa sama Kak Hari juga. Oh iya. Kak, kalau bikin 3D printing caranya gimana ya? Bikin, tinggal bikin. Kalau bikin bentuknya kita nggak bisa diem. Kalau nyetak bisa. Kalau nyetaknya gimana ya? Pakai input apa kak? Input Mau apa nyetak kak? Itu nanti kita ada di pertemuan ketiga. Kita kan di sini ini Pak CNC ya Dimas. Aca ya Dimas. Dimas ini loh. Kalau CNC CNC bahaya nggak kak di tangan? yang macam apa ya?
kok selama bikin sensi pernah nggak tangannya kayak Iya, pernah pernah nggak? ke black gitu atau gimana? Sudah pelatih. Semua keselamatan diutamakan. Oh iya. Ada tata cara keselamatan nggak kak? Ada di situ ada helm, ada kacamata. Tapi nggak dipakai. Karena yang jangan dipakai karena kita udah tahu. Ada yang mau nanya, ada yang mau nanya. Paling cepat nyetak apa? Yang mana dulu? Mau nanya kak, Paling susah bikinnya Paling ya, cepet, flag. paling cepet ini. Paling cepet ganci, tinggal pola, tempel stiker. Udah. selama 2 hari dong. selama nyetak sendiri printing pernah gagal nggak kak? CNC bang, ini CNC Oh iya, kayaknya. Sabar, Wak. Itu Buta, Bang. materi pertemuan ketiga, Wak. Selama bikin sensi pernah gagal nggak sih misalkan atau cah gitu pas lagi diukir? Selama ini belum ada ya. Mungkin kita kayak ukurannya salah sedikit. Kalau untuk ketebalannya sendiri ada nggak sih misalkan max 1 mili gitu? Nggak ada maksimalnya. Bisa banyak. Angkis. Yo. Apa Dipan mau nanya apa Dipan? Waktu yang dikirim buat satu produk, Kenapa? waktu proses buat jadi satu produk tadi gitu, beberapa lama. Yang mana dulu nih? Yang Beda-beda. Ganti ganti bang, ganti. Ganti kan udah basic. Oh, udah ini yang Yang flag nih. Yang baru tuh yang nyala pir, nyala nyala. Ya. Yang flag ini kita pengerjaan sekitar kalau dikerjain cepat benar-benar fokus ke situ bisa sampai seminggu kurang. Karena di situ kita harus instalasi listrik juga di dalamnya. Enggak, kan itu di dalam. Tahan air. Contohnya ada bocor-bocor sedikit, gimana? Tambah. Apa? Makanya kita udah mengantisipasi itu. Dengan cara Cara adalah tapi pas misalkan nggak custom gitu kan? nggak ada. Oh, Udah habis semua. tulisannya luntur kak. Ada. Enggak. Oh, Sampai saat berarti- ini masih aman semua. kalau Kira-kira bertahan berapa lama? Bulan. Tergantung angin. Nggak bisa dipastikan ya. kalau untuk nih misalkan nih kita order nih neon box Ya. itu sudah free pemasangan. Iya, sudah free pemasangan. Itu di mana aja pun free. Gua mau Dinias bisa. Enggak lah. Ya. Kalau di Nias ya ada Nah, gimana? ongkosnya 2 juta ya. Mau dipasang di bisa. Tampung nggak harus beliin tiket untuk proses. Oh, itu kalian jalan-jalan sono. Apa kayaknya kali? Ada lagi yang mau nanya? Kalau ada Iya, kita iya. kak, itu kesetrum orang enggak Nggak ada dong. Nggak ada. perjalanan. Contohnya yang kayak bubble wrap, Nggak ada. nggak ada. Seperti begitu Pak. Gua nanya. Semua udah dijalankan dengan SOP-nya. Oh, oke. Wow. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak sekarang ini kalau Lanjut, Bang. Tadi habis ke toilet bang. Mulus banget tadi. Oke, mungkin ada kelompok yang mau maju dulu nggak sampai kita nunggu dari tamunya ya. Ada kelompok yang mau maju? Di udah sempat ya. Mau maju? Boleh nggak apa-apa? Ya. Ya. Ayo. Emang nggak Dimas? Iya. Iya. Oh, Tinkerbell. oh Tinkerbell. Oke. Oh iya. Hah? Iya boleh dia maju. Udah lengkap ya? Hah?
Ke hello. Share email aja email. hello@alphabetincubator.id. Nanti dibuka aja. Mau maju lagi kan? Ini Ini apa? oh masih kurang orang ya? Ini sampai langsing. Ah, benar. Contohnya apa? Kita belum datang sampai langsing. Ini ternyata saya. Mungkin tadi juga masih nungguin. Biasa lah ya. Timnya siapa aja Dimas? Oh banyak juga ya. Iya ini. Di, dilihat di email ya di home gua ya. Nanti atau udah ngirim udah ngirim ya? Iya. Tinkerbell digempur Steven. Di bawah pertanyaan ya. Oh, pada Telegram. Oke Telegram ya. Dimas nih yang Ini Dimas. Ketuanya Dimas ya itu. Itu ada semuanya. Semangat Dimas. Semua penyemangat itu. Hah? Gila. Ampun itu. Luar biasa aja di ayo terbang. Udah nggak usah lama Dimas nih. Ayo dikasih contoh nanti jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Share. Di Zoom udah. Oh, udah ya. Selamat pagi, salam semua. Tapi dari Ini udah di Bel, dipresentasikan. Yang sebelumnya udah di Presentasinya Sabar. Ngomong sama siapa sih? Sama gua. udah nyala. yang berjudul analisis kriptografi pada proses login Telegram. Di sini ada saya Dimas Aditya. Ini adalah saya Aulia Kanza. Saya tinggal kita. Kanza. Saya ada Aulia Lindari. So ibu Dimas ya. Maya. Maya. Nah, di sini ada pendahuluannya ya. Telegram itu dikenal sebagai pesan instan yang memiliki keamanan cukup tinggi ya. Nah, di dalam presentasi ini kita bakal membahas tentang proses login Telegram menggunakan teknik kriptografi. Nah, topik ini penting karena proses autentifikasi yang sering menjadi target. Ya. Nah, yang akhir ini autentifikasi yang sering menjadi target serangan cyber. Yang berikutnya yaitu ringkasan kita proses login atau overview. Yang pertama, pengguna memasukkan nomor telepon di aplikasi Telegram. Yang kedua, aplikasi menghubungi server Telegram melalui TLS, HTTPS atau NTP Protocol over TCP. Yang ketiga, server memverifikasi nomor dan mengirim kode verifikasi via SMS atau Telegram Code. Dan selanjutnya yaitu klien menyediakan kode, kemudian server memverifikasi, dan kemudian membuat switch-nya. Yang terakhir, selama proses autentikasi terjadi pembuatan outkey klien antara klien dan server menggunakan DHL dan RSA untuk mencegah any. Next, selanjutnya yaitu ada Gua itu. Jadi Nah, selanjutnya itu ada proses transport dan autentikasi kode. Eh, yang dimana yang pertama itu ada semua request dilindungi sama TLS. Terus yang kedua ketika klien ngirim send out dari server,
ketika klien meminta send code ke server, lalu server akan membalas dengan phone code hash dan dikirim melalui SMS atau via phone. Terus yang ketiga ada selanjutnya itu kalau misalnya kita udah ngirim kode, bakal ngasih bakal masukin kode itu ke dalam di ininya telegramnya. Dan setelah itu semua data yang udah kita masukin ke akun telegram sebelumnya bakal aman dan juga transkripsi. Transkripsi. Next slide. Selanjutnya ada pembuatan AUK dan enkripsi MTP rotor. Yang pertama ada AUK dibuat lewat NSA plus di helmet. Kemudian sinar sempit. Itu tuh untuk keamanan lebih dalam. Telegram membuat AUK dengan RSA dan plus di helmet. Yang kedua ada AUK underscore ID dipakai sebagai identitas. Jadi kunci ini tuh berfungsi sebagai rahasia bersama yang digunakan untuk enkripsi. Yang ketiga untuk setiap pesan hitung MSI, K, kemudian DNS, K dan ISP, kemudian enkripsi dengan AES 256 IJ, yaitu setiap pesan kemudian diproses menjadi MSD, K, lalu diturunkan menjadi AES dan ASIV. Selanjutnya server dekripsi dengan kunci sama verifikasi balas, yaitu pesan akhirnya dienkripsi dengan AES 256 IGE yang sangat kuat dan sulit ditembus. Ini ketua, mana ketua? Nah, itu. Jadi alun loginya itu intinya ya. Kita tuh awalnya inisial kondisi. Terus yang kedua, klien itu kirim kode ke server terus server balas pakai kode yang biasa dapat kode kalau mau login itu tuh kayak OTP itu. Terus di handshake untuk buat akun atau OK. Terus yang ketiga, yang keempat ada klien kirim check-in transkripsi. Yang kelima ada server verifikasi kode atau kirim data akun. Yang terakhir ada season dibuat klien atau login selesai. Oh ya. Nah, di sini ada resikonya ya. Meskipun aman, tetap ada resikonya. Nah, yang pertama itu ada switchback atau kode dicuri. Yang kedua ada middle tip. Man in the middle, jika RSA palsu. Yang ketiga ada perangkat dicuri. Yang keempat ada phishing kode. Nah, di sini kan belum ada yang tahu ya. Apa sih maksud di antara semua yang ada di situ? Nah, yang pertama itu ada SIM itu contohnya kayak nomor HP kita itu bisa diambil alih sama penyusupnya gitu ya, pencurinya gitu. Nah, dengan cara minta ganti kartu SIM operatornya. Nah, bahayanya apa sih? Bahayanya itu kalau kode OTP bisa dicuri sama pencuri itu, jadi dia bisa masuk ke akun kita. Nah, jadi ke yang kedua itu ada manipulator. Maksudnya itu ada orang yang menyusup ke tengah-tengah koleksi kita di antara server. Nah, bahayanya itu data kita bisa dibaca, diubah, dan dicuri oleh hacker. Nah, yang ketiga adalah perangkat dicuri atau pencurian perangkat. Kalau HP atau laptop kita dicuri, kunci keamanan yang disimpan di dalam laptop atau di HP kita itu bisa dicuri sama si pencuri. Jadi dia bisa masuk ke akun. Nah, yang keempat ada phishing kode. Phishing kode itu kita ditipu lewat website atau website palsu. Yang tadi dikasih contoh sama aja, kayak ada link yang nanti bisa diklik dan itu disuruh isi data kita. Nah, itu bahaya karena tanpa sadar kita masih kode atau link atau data penting orang jahat. Jadi dia bisa menggunakan data kita dan data kita bisa dijual. Mereka
Selain ada risiko di sini juga ada saran atau rekomendasi, yaitu yang pertama ada gunakan faktor authentication 2FA. Yang kedua, menggunakan PIN biometrik atau teknologi. Yang ketiga, rutin update aplikasi untuk keamanan terbaru. Selanjutnya ada edukasi pengguna agar tidak membocorkan kode. Dan yang terakhir, validasi RSA-Key dan gunakan aplikasi resmi Telegram. Jadi kesimpulannya, proses login Telegram ini emang udah sangat bergantung pada kriptografi modern, tapi dalam bentuk kemungkinan bakal terjadinya kayak swipe atau di-hack gitu. Jadi dengan penerapan rekomendasi keamanan, akun pengguna bisa tetap terjaga dengan baik. Sekian presentasi dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mau tanya? Yang enggak, Sabar. cuma 3 aja ya, biar 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 gantian sama yang lain. Iya. Sampai yang lain. Oh ya, aku udah tahu apa? Ya, lagi siapa? Oh, Stefan. Nah, internal juga. Ya, Arul, mau nanya apa? Simpan ya. Saya bagaimana Telegram ini sendiri eh, melindungi plain text password kan plain text itu pesan atau data yang bisa dibaca ya. Nah itu gimana di Telegram ini bisa melindungi password itu biar enggak di hack atau dibaca oleh pihak ketiga. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita mau login ke Telegram tuh, kita kan bisa kayak dikasih kayak login OTP gitu. Terus di Telegram kan biasanya kan banyak yang kayak aneh kan, kayak link Apa ini ada basic kayak anonimus gitu-gitu kan. Itu tuh kalau sekarang gue tuh kayak nggak usah sering dia pencet-pencet gitu. Soalnya kadang-kadang si botnya itu pun bisa kayak ngirim kayak link OTP tapi nanti kita submitnya sobat gitu. Menurut gue pribadi sih Telegram tuh udah bisa kayak apa namanya melindungi melindungi para usernya dan balik lagi tinggal gimana usernya itu bisa memakai Telegram dengan baik terus berarti caranya tadi itu ya kalau bisa kode OTP itu jangan sampai itu ada tawar jangan sampai kemana-mana lah kayak cuma buat login tele aja jangan kalau mau lu pakai bot harus masukin OTP buat yang nggak jelas gitulah nah hampir ya nih, aku mau nanya nih. ya sengaja ada si ya Oh iya dia juga ya. gimana Pip oh iya Itu kan edukasi pengguna agar tidak membocorkan kode. Maksud edukasinya itu apa sih? Seperti apa yang ditulis oleh pengguna biar nggak sampai kena hack. Yang bagian edukasi pengguna itu maksudnya kita misalkan ada pengguna Telegram baru, misalkan dia minta ajarin nih Telegram gimana sih cara pakai Telegram. Soalnya kan kalau misalnya di Telegram di web Telegram, dia kalau misalkan masuk itu ada nanti langsung munculin QR code sama di bawahnya login dengan nomor telepon. Nah kalau misalkan kita mengajari orang yang benar-benar baru pakai Telegram, kita bilang ke dia sehabis ngetik nomor telepon kita itu nanti bakal ada dikirimin kodenya. Nah, itu nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa. Kalau misalkan memang di situ jadi dikasih tahu, itu bisa jadi langsung diretas. Kalau misalkan ada yang berpikiran buruk. Nah, terus agar tidak munculkan kode, itu ada juga yang di bagian nyambung juga ke bagian yang itu verifikasi tadi. Itu juga ngaruh banget kalau misalkan dibocorin. Soalnya setelah dia nanti dikasih kode itu, lanjut lagi dia bakal disuruh masukin password yang to verification yang kita buat itu. Jadi kalau misalkan kalian ngasih tahu itu bisa diretas kayak gitu. Jadi kalau misalkan lihat dari kasus-kasusnya itu emang Telegram sering dihack ya. Nah kalau misalkan buat kuatnya itu kalau bisa pakai two factor authentication itu gitu. Terus ditambah
jangan suka mencet link yang aneh-aneh di Telegram. Soalnya Telegram kan emang banyak phishingnya juga, banyak banyak apa sih juga hacker-hackernya juga, banyak penipunya, banyak scamnya juga banyak di Telegram. Nah kalau misalnya tuh jangan main chat. Soalnya kalau misalkan udah main chat langsung kedetek data-data kita. Iya. Selain itu juga bisa langsung masuk ke data pribadi kita, langsung dipakai, bisa langsung menguasai HP kita tanpa kita sadari HP kita tuh lagi dimainin sama orang lain kayak gitu. Ya, Nah, Ya, ya, ya. dari Dapat. coba di penggunaan ini sejauh yang tadi yang ditanyakan sama Mas Arul tadi ya, ini tentang kode OTP tadi nih, Mas. Nah, misalnya nih, nah kan nggak semuanya itu sempurna ya. Ya. Contohnya misalnya ada bug nih di Telegram tersebut. Contohnya bugnya itu kode yang kadaluarsa itu masih bisa digunakan dan itu servernya bakal menangkap kode yang kadaluarsa itu karena ada bug gitu loh, bug tertentu. Gimana cara mengatasinya itu? Gimana? Kalau menurut gue pribadi ya kayak pada OTP yang pada luar satu udah gak bisa dipakai lagi karena pasti itu mungkin pindah ke orang kota pada luar satu kayak nge-change gitu kalau bisa ke iya itu kayak ada peringatan gitu di bawahnya kayak udah kode ini tidak bisa diterima. Misalnya ini ada bug tadi gue bilang, contohnya bug masih bisa digunakan nih kode yang lama nih, ngebug gitu loh, kita benar tahu. Kita diskusi di sini kan 10 menit udah selesai. Tapi ada bug kode yang lama masih dipakai. Ini sebenarnya dari server itu ngebug tuh. Jadi kode-kode yang Kita lagi berdiskusi. nih kayak gini. Coba dari diskusi yang sepakat untuk menjawab. Jadi kode OTP pun kalau ngembang tetap dipakai lagi tetap sekali aja untuk ngembang nggak bisa dipakai 2 kali. Jadi kalau misalkan emang kayak kode pertama dipakai, Ya, kalau udah kalau pertama misalkan kita lagi ngebug, kita langsung tempat kirim ulang kode itu. minta lagi ke servernya. Otomatis langsung jadi ya, yang jadi jangan kalah. Tapi nggak sukses. Kalau kita besar. Iya ada batasnya juga. Iya. Kode verifikasi juga kan kadang ada waktunya kan cuma kayak 10 detik, 15 detik, 15 detik. Paling lama semenit ya. Ya, jadi ada waktunya. Jadi gitu Mas. Iya. Terima kasih, ini pelajaran banget. Kalau ini tadi kan ada alur login tuh, Iya. alur loginnya karena banyak tadi kan. Iya. Nah, di antara alur login tersebut, gimana yang paling rentan untuk di Itu Maya menunjuk itu materi siapa yang tadi? Oh. Nah ini kan Nah, itu materi siapa tuh? ini menurut gua yang send kode itu Itu paling rentan ya, ya, Jan? jangan sampai orang tahu lah takut disalahgunakan seperti itu. Terima kasih Mas. Ada lagi. Ada lagi? Tadi kan Nggak jadi kan so. Jadi, bagaimana proses autentikasi dua faktor WFH pada Telegram meningkatkan keamanan login dan perspektif di program ini? Saya tahu ya, bagaimana proses autentikasi makasih meningkatkan keamanan login dan perspektif di program ini. Kalau menurut aku ya dua faktor itu soalnya kan kita sudah
apa sih namanya udah ngatur sendiri, kebetulan aku punya Telegram. Aku ngatur juga Telegramnya, jadi biar nggak bisa masuk filenya. Soalnya kan di sini itu kan udah di sini kan udah pengaturan. Nah di bagian privasi keamanan ini, nah di bagian verifikasi 2 langkah ini, dia aja langsung dimintain kode. Kalau misalkan kita udah masangin, udah nyalain 2 verifikasi ini, dia aja ketik aja langsung minta kode buat mastiin ini lu bener gak, lu yang masuk apa bukan kayak gitu. Jadi lebih ke lumayan kuat ya, kayak lumayan kuat soalnya setelah tadi masuk ke Telegram, apalagi kalau misalkan masuknya di laptop ya, di laptop itu nanti misalkan bukanya link Telegram, dan kita yang tadi apa sih namanya login nomornya apa, habis itu ada kode OTP, yang pertama itu kode OTP, dan pas lagi yang kode OTP itu biasanya masuk ke HP. Kalau misalkan dia sambungin ke HP, langsung masuk ke HP yang bagian Telegram yang ini nih. Oke, ada. Nah, dia langsung kayak gini, neo login. Jadi dia langsung ada masuk di sini. Kalau misalkan emang ada login yang kalian nggak ngelakuin, mungkin juga ada masuk sesi login, itu berarti bukan kamu, jangan diedukasi kodenya. Dan yang kedua, dan habis masukin kode itu dia langsung masuk ke 2 faktor tadi, langsung disuruh masukin apa sih namanya? Suruh masukin kartu tadinya yang 2 faktor itu. Jadi lumayan lumayan ada keamanannya. Soalnya kalau misalkan emang nggak bisa, dia aja pas lagi yang dimasukin di laptop aja, dia biasanya kan ada 5 kata sandi. Kalau misalkan di laptop, kalau misalkan kalian login di laptop, nggak ada, adanya di bagian di HP-nya aja. Jadi lumayan kuat sih kalau menurut aku di situ bagian laptop itu. Ada lagi berarti? Sudah jadi. Sudah cukup. Belum apa jadi? Jadi meskipun di HP kita sendiri dari kode verifikasinya itu masih meminta lagi ya. Iya, mereka minta lagi. Nah, kalau misalkan yang tadi aku bilang dia laptop itu nggak ada, adanya itu cuma di HP. HP itu kayak gini dia bisa, ya kan? Nah, di sini nih, baru di sini ada lupa kata sandi. Kalau misalkan di laptop itu nggak ada, tadi aku udah nyoba soalnya, karena udah lama nggak login, jadi aku nyoba tadi nggak ada. Tadi aku ya, jadi cuma ada bagian kayak gini doang. Itu kita masih masukkan kode lagi kan. Betul. Ketat banget ya. Lumayan. Ada lagi? Udah, nggak ada. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Nah, tadi yang nanya nih, bisa maju nggak? Ada gift soalnya. Hah? Dari saya, dari gua ada hadiah. Apa? Udah maju dulu aja, hadiahnya belum masih di tas. Liquid. Oh, enggak, udah maju aja. Aduh, tadi. Nah, bagi hadiah. Yang tadi nanya boleh aja mau dikasih hadiah sama Mas. Yang tadi 3 orang pertama Ya, tadi. 3 orang Apip. Ada Arul, Apip, sama Stefan. Gue juga ada hadiah balut tuh. Hadiah bisa. Hadiahnya kan. Itu juga mau. Balut takutnya komunis. 100.000 katanya. Pakai aja. Gua kan jangan sebut. Nggak mau hadiah kau, kan yang tadi. Adanya apa dulu? Udah mau dulu aja. Oh iya. Batak umroh. Aja umroh, dapat aja umroh. Ya, jadi untuk Arul hadiahnya pertama tuh ada vitamin. Itu disegel dong. Produk endorse tapi nggak gue kerjaan. Nah, jadi klik satu dua Pak Dimas. Iya, aman ya. Dan terus yang kedua ada Apip dapat Smoothing Moisturizer. Ada banget. Yang Stefan dapat sunscreen. Sudah. Kita foto dulu. Ya, foto dulu. Sponsor, tapi nggak saya kerjain. Satu, dua, tiga. Lagi ganti gayanya 1, 2, 3. Oke. Tukang tongkol. Thank you all. Panikan tongkol.
Iya. Kita ada kuisis ya, jadi coba join ya. Oke, silakan join ya guys. Itu loh. Nama asli ya, jangan nama samaran ya. Nama asli, nama asli. Nama aslinya Sul. Enak ada nama asli nggak sih? Ini deh. Ada. Oke, coba. Itu yang namanya 1000 siapa? 1000. Ibu itu rename dulu itu 1000 ditanya. Yang iman. Yang iman. Namanya reconnecting nggak tuh? Astagfirullah. Pelita. Semuanya. Par ya.
Ini kelihatan. Enggak, bisa tetap. Tetap. Keyboardnya itu loh. Kalau bisa langsung, langsung. Maaf ya, maaf Bun. Ya, belum. Salah sih itu tadi. Iya, ada. Yang bisa jalan-jalan. Tadi dikeluarkan. Tahu nggak? Tuh join lagi ya. Lagi join lagi ulang lagi paksa juga ya. Jangan di Zoom join ulang lagi ya. Apa ini kali ini? Ya, aman. Nama asli ya. Zoom kan? Ya, kan ya. Oh iya. Coba lihat. Udah?
Ya, ada semua ya. Supaya kita start ya. Oke. Oke, lanjut lanjut. Masih annoying. Bang Arul jago juga itu Bang Arul. Tadi udah dikasih. Siapa? Oh, iya udah. Nanti dikasih. Bro, apaan itu? Apa ini? Rusuh nih rusuh. Rusuh itu. Event ya? Kejar-kejaran tuh. Pemarah diem-diem ke puncak gitu kok. Lainnya mau gimana? Citra mau ngisi. Ya udah. Ya udah. Ini punya siapa? Punya orang ya? Wah, ini sesi ketiga ya pasti ya. Udah dia untuk top 1, 2, 3. Udah kelar habis kan. Waduh, itu siapa lagi itu? Itu Bil siapa Bil? Kanza jago tuh Kanza. Astaga. Enggak, memang. Sorry guys. Nyerang gimana? Dikit lagi tuh. Udah ada yang di puncak ya? Terus si Apip udah di puncak. Ya, ini tiga. Udah nih ya. Oh belum ya. Sudah? Sudah. Puncak itu. Itu Soy juara 1 langsung. Astagfirullah itu Soy siapa itu Soy? Langsung ada di puncak tuh lihat-lihat tuh.
Geser nomor satu. Dari siapa? Hah? Udah nih. Udahan nih, udahan nih. Waduh. 11:25, 11:25 di off. Ayo masih bisa berubah nih ya, masih bisa berubah ya. Mungkin yang belum 2 orang. Oke, 1, 2, 3-nya ini berarti. Ayo geser lagi 11:25 kita off ya. Ayo semangat geser-gesernya. Masih ada waktu, masih ada waktu. Oke, kita end ya. Oke, Oke, satu, 1, 2, tiga. 3. Oke, Oke, peringkat peringkat satunya satunya si si Soy. Soy. Si Sabda nih Si emang nih. Sabda nih emang nih. Iya, Mas dan permainan. Oke, Oke, top top 3 3 bisa bisa maju maju kali ya. Ini kalian. ada Ini ada Coklatos Coklatos masih masih ada. ada. Kebetulan Bulan, ada ada Afif, Afif, ada ada Banyu Banyu Aji, Aji, sama si sama si Soy ya. Soy ya. Si Soy Si mau Soy mau dihitung kan dihitung nih kan ya? nih? Oh, Oh, nggak usah nggak ya usah ya berarti ya. berarti ya. Berarti Berarti Mutia Mutia maju maju Mutia. Mutia. Ayo maju dulu guys. Top Top 3 kita 3 kita foto ya. foto ya. Setelah 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 ini kalau mau mau ke ke toilet dulu toilet nggak dulu nggak apa-apa, apa-apa, nanti ada nanti Kak ada Kak Fitra mau Fitra mau masuk lagi masuk lagi lanjut. lanjut. Setelah ini Setelah ya. ini ya. Oke, Oke, maju dulu maju dulu coba. coba. Afif, Afif, Banyu Banyu sama sama Mutia. Mutia. Belum Belum aja. aja nih. Ayo Ayo maju. maju mana? Saya Berdiri online ayo. Kak. Kita foto biar ada buktinya. buktinya. Ayo, Ayo Afif. Afif. Yang Yang kedua kedua siapa yang siapa yang kedua? kedua? Banyu Banyu Aji Aji Permana. Perman. Banyu Banyu Aji apa ini? apa ini? Permana online Hah? Hah? Ayo Ayo maju. maju. online Berdiri Kak. ayo. Diri ayo. Online Yang kedua Yang siapa kedua itu? siapa itu? online. Nggak ada ya? Gak ada Itu ya, di itu Zoom di ya? Zoom ya? Iya di Zoom. Oke, ini Oke nggak deh, apa-apa nggak deh, apa-apa deh, satu satu nyaman nyaman dulu. dulu. Oke, Oke, karena karena ini ini yang yang ketiga deh, ketiga deh Nia Nia Amalia Amalia siapa siapa tuh? tuh? Nia Nia Amalia. Amalia. Nggak ada Gak ada maju maju sini. sini. Karena nggak ada yang kedua, nggak di sini maksudnya. Oke, 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 ini ini satu-satu ya, satu-satu ya, kita kita atas atas ya. ya. Maya Maya fotoin fotoin Maya. Maya. Oke, kita fotoin lagi. Sini ya, Sini ya, sini ya. sini ya. Satu, dua, Bang karena Oke Oke lagi. lagi, iya. Oke, Oke, makasih Maya, makasih ya. orang tua mana? Ada Fitra mau lanjut sekarang. Ya udah, boleh. Mau share screen atau gimana? Itu kalau mau ke toilet silahkan ya. Iya boleh. Iya boleh. Tarik dulu. Kan nembak apa-apa? Apa aja sharing-sharingnya? Mengasilkan itu. Suruh ke depan. Ini mau kemana? Terus bang, biar cepet masuk sini.
Loh, kok sepi? Coba kita lihatlah di sini ada siapa aja. Ada apa yang mau ke toilet? Toilet apa toilet? Toiletnya Bahdat. Itu dia. Gue lihat ya langsung jauh nih. Weh, kok Pak Haji? Lu di Hasan. Ih mau kabur. Hasan. Apa kak? Hasan mau kabur ya? Kabur kemana? Ke Pak Haji. Toilet. Di toilet apa toilet? Cinta. Kalau sampai nggak balik lagi awas ya Hasan ya. Aduh Pak Haji. Indomie Pak Haji. Ngambil besi. Perasaan tadi ada akil, mana akil? Toilet langsung penuh kayaknya nih. Apa? Pada ngumpul di toilet semuanya. Ini orangnya. Kak, ini plastik tornya, Kak. Ini plastik tornya. Iya, iya. Pak Dendi. Iya, jatuh. Sisanya untuk lantai. Ya enggak? Wih, beneran ke toilet tukang siakil. Iya lah, saya mah empat lah. Empat ya? Empat dan padat. Bapak yang paling kecil. Itu rambut nggak dikepang lagi? Nggak ada. Itu ya, lah. Alamak, Itu ya, itu ya. coba dikepang lagi dong. Digorso yang keren ya. Ah? Cocok kalau tuh, Pak. Cocok kalau mana habis. Nggak pakai pengaret. Siapa emang kok? Emang lu preman. Emang lu preman. Preman bonang. Pokoknya udah.
Jadwal aslinya. Oh, nanti kalau si orang episodenya. Kan gue hanya bertanya, ini bukannya salah. Gitu. Dik, pinjam gunting dong, Dik. Cewek-cewek pada Gunting kemana? aja, Kak. Tas-tasnya. Cutter nggak bisa? Ini ya, di yang 4 ya. Misterius. Misterius ya. Ini masih kelihatan, Kakak. Tuh kan, di Hasan nggak ke toilet ya? Masa gimana? Dia udah ke bawah. Dia udah ke bawah. Tadi kamu ketemu sama dia kan? Bukan Hasan. Enggak. Iya. Sekarang sama dia kan? Nah, dia nggak ke toilet ya? Terus? Pinjam Mbak Dede. Nggak tahu lagi. Berak kali. Berak kali. Iya, korak kali mana. Hasan jatuh. Asal dia. Pas di kasih. Mahfud. Hasan Mahfud. Nah ini dia ini. Siapa? Yang punya pas itu bawa. Ini lagunya ini satu bulan sebelum ini. Tapi kamu gimana setelah perkuliahan udah 1 minggu? Sangat menyenangkan. Mendingan kuliah di bangku apa kuliah duduk begini? Iman. Mendingan di bangku. Di bangku emangnya. Enak banget. Enakan begini enggak? Iya lebih dekat ya. Manusia nggak pernah puas kan? Harus paham guys. Menuju manusia. Kalau di bangku mah zaman dulu Kak Fitra kuliah di bangku mah kecil, cuma bisa muat 1 buku. Ya benar. Ya, bisa. Pasti tahu. Kata mereka kalau di sini gimana? Di gimana? Kan emang kalian nulis? Kalian tulis? Ya kan? Ngetik adanya. Bawa buku. Ini kan bawa buku nih kan. Siapa yang bawa buku? Abifa bilarnya banyak banget. Kalau zaman dahulu kala tahun-tahun 2016 mah memang masih pakai buku. Kak Fitra itu baru bisa mengetahui kecanggihan teknologi itu di tahun mau lulus. Wow, berarti sama dong. Gue juga pas muda gitu. Justru kalau zaman sekarang kalian apa namanya dapetin dari online yang anak tulisan itu kan udah ditaruh di apa zaman dulu mah enggak ambil semua dari mana dari komputer yang ada di meja dosen ambil materinya di download terus pakai flash disk. Itu minta izin dulu atau langsung lagi? Tadi gue udah beli ente, tapi Ya barang lo bisa. nggak ada. Zaman dulu kan ngambil dari flash disk, kan dari komputer dosen. Mereka kan jaringannya pakai lokal. Di Maxi kan barangnya Pakai lokal, akhirnya dimasukin pakai flash disk Maxi materi, nggak bilang baru ke aku. disebar ke satu kelas anak-anak kayak gitu. Tapi pakainya WA. Zaman dulu udah WA kok tenang aja. Gantian tugas di warnet. Itu zaman komputer SMA. Jadi sekarang udah canggih banget ya, jadi terbantu semua mahasiswa ya. Terus habis itu apa namanya kalau lagi kelas nih dosen lagi nulis di papan tulis kita baru tahu bisa di foto itu pas lagi kita di semester akhir kayak semester 6, 5, 6, 7 lah kayak gitu. Selebihnya mah kita catat pakai binder. Dulu kan kita punya binder gede selalu dibawa-bawa. Karena dulu nggak Gambar apa kak? ah Gambar apa? itu gambar. Jadi dulu cara belajar Kak Fitra itu iya kan pagi ya, kadang pagi, kadang siang kan jadwalnya nggak kayak kalian nih jam 9 sampai jam 12 atau sampai jam 1 selesai habis itu kayak bisa kemana-mana. Tapi kalau sama yang Kak Fitra dulu reguler tuh bisa kuliah di jam 9 sampai jam 11 ntar break lagi
terus masuk kelas lagi sore kayak gitu. Jadi jamnya tuh lumayan capek, bener literally full day kayak gitu kan. Nah, terus habis itu Kak Fitra biasanya dosen nerangin di papan tulis, Kak Fitra catet. Ini cara belajar jadul tapi ampuh. Dicatat, pas lagi dicatat, catatnya asal-asalan, asal-asalan berantakan dan lain-lain. Terus direkap lagi pas lagi di rumah. Jadi di rumah itu Kak Fitra belajar lagi dengan binder yang bagusan. Jadi udah punya catatan sendiri. Jadi kalau mau nyontek, pakai catatan itu. Nah, ada yang banyak banyak yang nanya nih kak, mungkin pada belum tahu bikin scoop nih kak. Yang bikin Gak tahu cara bikin scoop. ya, Kenapa? katanya belum diberitahu kak. Emang enggak? Kan ini bisa share screen kan di sini. Kalau misalnya nggak tahu tapi udah punya akses. Kata mungkin belum sih kak, kata tapi nggak tahu cara bikin scoop, cara ngodingnya gimana. Itu nggak ada tadi. Ya, Immanuel nih belum tahu kan nih. Udah ada ya. Coba ya coba kita searching di sini. Main di sini. Jadi bahan Bentar ya. Pakai punya Dimas aja ya. nggak Steven aja kasar di ini di Google. Ini pakai punya Dimas aja deh. Kemana? Dimas verify dong ininya. Dimas. Emailnya. Lu mana? Ih, udah nggak ada emailnya nih. Ya. Ya Alfri dia punya Alfri. Alfri siapa nih? Alfri ada raharja.info. Ada Alfri nggak sih di sini? Nah, ini nunggu di Pemkot, Kak. Enggak, lagi mau sharing aja. Berapa, Kak? Gua jadi emang itu yang Pemkot. Enggak tahu. Aku punya Sabda aja ya. Jangan kok, saya gila kok. Sabda. Gimana? Udah makan. Sabda ini ya, Riko ya. Sabda Al Sabda. Oke, kita buka ya di sini ya, elearning.me nih. Salah mana ya? Nih. Ini tulisannya apa sih? E-learning. Nih, kalau misalnya kalian mau bikin scope, kalian mesti ke elearning.me ya. Iya, nanti dari pakai bisnis digital ya. Iya. Tuh satu amplop tuh ada yang isinya 800. Bisnis digital Raharja Acil. Emang di barang-barang yang terpakai yang kita pilihin lagi. Terus saya nggak tahu kalau di kira cuma amplop kosong Nah, terus ya. di sini sign in. Nah, terus kan biasanya kan orang udah diumpetin, yang namanya kita umpetin kan dia tuh pura-puranya kan tahu Nah, aja dia. login with info. Ya, iya. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah request akun atau kalian udah registrasi di elearning.me itu kalian sudah bisa masuk masuk ke Raharja Acil. Jadi pertama kalian mesti registrasi dulu nih akun di sini. Ya. Nah, nanti kalian bisa masuk ke dalam dashboardnya bisnis digital Raharja Acil. Terus kalau misalnya cara mau bikin scoop-nya gimana? Nah, contoh ini ada scoop-nya. Tadi lama banget nih, saya ke Scoop-nya siapa ini? sama aja bang, sama aja. Scoop-nya siapa? Kita juga Scoop-nya Vinkan. Coba ya kita cek ya scoop-nya Vinkan ya di sini ya. Nah, kalau mau ngelihat scoop-nya punya orang lain, itu bisa
Itu siapa yang lagi sensitif ke situ? Kadang ya? Oh, bahaya nggak? Dan, nah kalau misalnya mau ngelihat scope punya orang lain, kita bisa langsung ngelihat di sini. Nah, kenapa di sini ada kata edit dan lain-lain? Karena punyanya Kak Sabda ini adalah akun admin. Kalau kalian itu adalah akun autor, itu kalian bisa buka di sini. Misalnya mau nyontek punyanya si Dimas Rizky Wibowo nih, kita bisa lihat dia cara buat scope-nya juga seperti apa. Nah, kita coba cek punyanya Vinkan. Cepat banget no di Vinkan. tuh bisa keluar iya orang kan karena tinggal enak aja. Apa Pina? Pina? Lebih lama. Nah, ini punyanya Kak Ananda Fitriani, Kak Ale. Ini dia yang kemarin student exchange ke Malaysia IIUM. Ya. Nah, dia ada apa namanya? Ada masukin foto. Kata-katanya biasanya simpelnya adalah bisa masukin kata-kata melalui ChatGPT, terus bisa masukin foto. Cara masukin fotonya gimana, Kak? Bentar ya, dikasih tahu lagi. Nah, kalau ini kan karena dia sunting ya, karena akunnya Sabda Hah? itu kan akun admin. Jadi kita bisa ngeliat punyanya dia juga. Ini kan udah kemarin. Coba ceknya apa sih? Nah, ini pintar nih, banyak nih kan. Ada assignment 1, coba kita cari scope-nya Bintan. Lu belum bikin scoop ya, kan? Iya nih kok nggak ada ya? Scope Bintan. Yang semester lalu. Paling mudah ini sih. Ada dulu di Google. Pina udah nggak? Tiga jam. Ini berapa biji nih? Nah, ini gambarnya itu di download, dimasukin menggunakan pasti bisa. Iya, ini cara ngetiknya gimana sih? Ini kan kata ini cewek kemarin ngetik nggak? Nah, dulu gua nggak kelihatan. Pasti Boleh bisa di .app. Nah, ini adalah salah satu platform yang diciptakan dari Bosindo Alphabet Incubator. Nah, berapa biji ini login with Info. Oke, sudah login with Info. Nanti kita mulai unggah. Misalnya mau pakai foto apa nih? Kita coba cari ya fotonya. Di sini ada foto apa nih? Nih palet. Udah gimana ini? Nah, ini coba ya, kita masukin gedung URD. Ya, Sabda di sini ya dipakai akunnya. Bagus bang. Kita coba pakai, ini kita start upload. Oke. Ya, cancel. Udah bisa, Bang. Nah, lihat berkas. Nah, di sini kan nih ada fotonya nih. Oke. Nah, kalau kita mau bikin baru postingan atau cara bikin scope itu diklik nggak bisa di diambil lagi sini lu nih. mati lagi. Kelihatan kan? Plus baru. Nah, saat klik plus baru, pilih yang namanya post. Habis itu open link in new tab. Kalau bisa aja sih langsung diklik. Kita mau open link new tab. Nah, ini scope kan di semester 4. Kita lihat dulu ya. Di semester dia ada loh. Mas sekarang semester 4 ya? Oh, sekarang 5. Berarti 5 belum dibikin ya? Belum. Ntar dibikin ya. Oke, terus tadi udah add post ya. Misalnya kita mau masukin scoop. Contoh ya, Anggi Komalasari. Komalasari. Oke. So di sini kalian bisa tambahin sesuai dengan kalian di semester ini. Misalnya sekarang di semester 1, Anggi ada berapa mata kuliah, terus Anggi lagi mau capai apa di semester 1 ini sampai nanti kalau udah mau lulus apa goalsnya itu sudah tercapai.
Nah, dimasukin lah kata-kata dan ini Bahkan sekarang semuanya juga bisa nih. dicoding menggunakan HTML Sama siapa? atau CSS juga bisa. Cara codingnya bisa di code ini, ya. Kalau misalnya mau masukin, Jadi kok dengan Gavin kan enggak. ntar kita lihat ya. Terus kalau mau masukin gambar, kita tambahkan media, ya sisipkan dari URL. Link dari ini Emang kita gudangnya di mana? ambil copy image address, Robocop, ya. Copy image address. Nah, hotel bandara. Nah, kita masukin di sini. Command V, ya kan? Bang itu air mati nggak bang? Nah, lanjut aja nggak sih? Lu nggak usah pakai mic. Mana? Nah, terus sini disisipkan ke dalam pos. Muncul deh. So, kalau misalnya kamu mau kecilin, sebenarnya bisa langsung begini, atau ngambil dari code, dan lain-lain. Nah, kayak Mungkin kayak misalnya, rapih ya punyanya Vinkan ya. Tempelnya siapa sih? Betul. Nah, kayak gini nih kan, sebenarnya ada banyak ya punyanya Vinkan kayak begini-gininya nih. Nah, ini sebenarnya bisa kita contoh ambil punyanya Vinkan ya, disunting. Jadi kalau misal kalian mau ntar aja edit punya lanjutin. kalian tinggal Ntar disunting aja aja. lanjutin. Step berapa dia? Step berapa? Terus selain pasti bisa, kalian udah pernah dengar belum kata-kata bit.ly, s.id, Cek-cekan hati-hati ya. Ya tahu udah. nggak? Bit.ly Iya. shortlink namanya. bit.ly sama s.id. Bit.ly dan bit.ly itu punya orang luar juga. S.id itu karena .id ya karena apa inian domainnya dari Indonesia juga. Tapi di alfabet inkubator ini itu punya ciptaan sendiri namanya bysl.pw. Ya, Hah? ini adalah Siapa? fasilitas Lah orang gue yang dulu shortlink yang bisa kalian gunakan buang-buang. juga. Bisa kita di sini masuk ya. Kalau nggak bakalan gue buangin mah gue Continue with Google. Semuanya serba SSO. Oke. Nah, ini ada kurang 10 menit. original link. Misalnya kita mau Lah malah pakai enakan di situ. punyanya Ale ya. Bisa Ini kan banget. panjang ya Enakan di linknya. situ malah daripada di Salah. depan. Ini kita copy. Lah ntar matahari ini ke sini And tuh. then kita pindahin ke BYSL. Terus kita comment V. Nah, di sini kita tulis judulnya apa? Misalnya SE Ale 2025. Oke. Kita klik shortlink. Nah, di sini udah ke shortlink nih. Yang tadinya panjang linknya, sekarang udah bysl.pw se ini. Plus udah ada yang namanya juga QR code. Oke, jadi udah langsung tertuju. Jadi kalau misalnya kita klik ini, terus kita mau ini kita post, terus kita mau ke tempat yang tadi Ale, kita tinggal copy paste yang short linknya aja. Nah, udah langsung tertuju ke tempat punyanya si Ale. Nah, yang kayak gini ya. Tadi panjang ya punyanya si Vinkan ini. Ada yang bentuknya seperti ini. Terus ada yang tambah-tambah ini table ya, table dan lain-lain. Ini semuanya bisa dimasukin menggunakan code seperti ini. Ini semuanya pakai coding dan bisa searching di Google juga. Seperti gini. Siapa yang bilang salah? Ini kali mana? Allah, bukannya kamu Kristen? Bilang aja jangan Bercanda. Tadi mau nanya apa-apa? Oh ya, coding tabel pokoknya HTML. kasihan lu sama Pak. Nah, ini kalian banyak banget mau seperti apa coding tabelnya bisa juga yang seperti ini. Bisa buat gantungan itu aja cuma salah satu kolomnya aja. Nah, itu bisa kalian searching di dalam Google. Bahkan bisa juga searching di GPT. Jadi semuanya bisa kalian pelajarin sendiri dan bisa sharing-sharing sama-sama. Misal tadi di kelasnya Kak
Adam ini kelas Ini Adam bang, ya? ini pokoknya nih Kelas Adam yang singkirin, have enggak kayak udah gitu kan. singkirin. Ini Itu singkirin. bisa Ini bisa singkirin kalian masukin dalam semua nih bikin kalau yang juga pakai pilih. codingannya. Ini ditaruh dalam kalau mau dibuang buang. Nih, ini Hash kalau code mau di dalam generator. mau dibuang bakar udah. Nih Pokoknya MD5 hash ini bersih generator. aja kata bapak, nggak mau tahu. Nah, itu kalian mesti ketahuin hash itu Kalau seperti bisa, apa dan lain-lain. iya, Kayak gitu. pokoknya nggak mau. Nah, sekarang kalian udah punya Ini akun enggak, di bisnis pokoknya, digital Raharjacit. pokoknya dibakar. Udah, Kalau ini itu masih udah dipakai semua sih, pilih ini Bar. pak. Kata siapa? Cara Belum. bikin scoopnya emang Oh, nggak cara tahu. bikinnya Jangan nggak kalau tahu. kalau kalau masih ada yang dipakai dan taruh luar pokoknya. Udah itu aja di sini. Bersih pokoknya. Oh, Bisgen udah pernah collab belum? Nah, besok kata mereka Kita pilih Besok kelas gua kecil. fakta kelas kak. ini siapa yang suruh buka? Wah. Ya Allah, emang kalian nggak mau masuk kelas Kapitra? Pengen banget. Emang Udah, nggak mau. Tahu, Sakil sarkas banget. Nih, pokoknya kayak ini Yuli. Bapak nggak mau kayak gini. Pak. Parah nih Sakil. Pokoknya kalau yang dibakar, bakar aja yang ada. Tapi pokoknya harus bersih. Dibeli sama apa Anda? PR mau bisa bawa. Ini juga ini apa Pak? Ini apa Pak? Ini sampah dibakarin aja ya. Kalau PR gue bisa bawa paket. Ada Hasan. Kerjanya lebar banget. Yang website tuh se-episode itu siapa aja? Ada etik baru. Iban, Felix, Afif, Dimas ya? Ya. Dan yang tidak dapat ntar ganti-gantian Sakil. Pokoknya belum pernah. caranya ini rumput tadi Bapak bilangin. Kalian pada main game gak sih? Ya. Pokoknya gimana ya? Ini tadi bilangin gua apa rumput sama sampah-sampahnya. Emang di Roblox itu beneran ada naik gunungnya? Banyak. Siapa yang mau jadiin turnamen naik gunung? Dijual ke sini ya. Tolongin aja. Itu ini ada kan. Kalau saya kan. Emang ada turnamen naik gunung? Gue cari Tapi ya. kan ditaruh sini. Turnamen. Iya maksud gua kan Steger kan ini kan lu buat buatan doang. Roblox. Ya. Pokoknya ini nih tadi yang dilihat Bapak nih ya. Gunung. Ya. Turnamen Roblox naik gunung. Oh ini Summit Challenge. Tetek bengek. Nih, ini kan udah rapi ya gudang ya. Lumayan tuh hadiahnya 5 juta. Ini gudang. Sebelahnya nih, nah ini Emang bener ada? Ada nggak online gitu? Nah ini di Ada main Delta Force. ya, terus pakai itu tuh Mas Michael, catnya pokoknya nah ini tuh, nah deretan ini. Delta Force kan bisa mobile. Iya, itu ya. Nah, satu lagi nih, ini tanggung jawab 14. Nah itu Bapak tinggal beresin. Oh ini ya kak, yang tipe Valorant tapi yang kayak koran gitu ya kak? Iya. Udah nggak main PUBG. Gua di tetek bengek turun naik Ya, baru naik turun lagi. sampai aja yuk main yuk. Pancing dia Besok gak ngomong. berbuat lu. Oh dia pada pancing. Ya Allah, ini padahal permainan anak-anak SD gak sih? Iya kak, deh ada. Gue mau tidur kan tadi udah makan. Emang Vina main? Ini kalian berlima ini main? Kecuali Nadine di Black. Emang kenapa? Dia klasik. Emang ya? Jatuhin buat aku lu.
Pahlawan itu ya. Enggak, itu kan kenapa? Dia mau main Roblox. Duit mah ayo aja Dia mah. juga beban. Enggak masalahnya Kalian atur kalau duluan. main Nadine, kan aku carinya Nadine. Kalian kalau main Roblox tuh pakainya apa? Apa guys? Apa maksudnya apa? Pakai device apa? Misal HP apa laptop? Pakai HP. Berapa GB? Kayaknya. Berapa GB sih? Kecil Kan saja. belum bilang bang, ini pokoknya harus muter dulu. Gede kata? Ya. Lu kurang managing keuangan bang. Sabar, kamu tadi juga belum makan. Tunggu ya. Mau makan nggak? Tamunya gimana? Ada tulisan. Baru juga main gua. Tamunya. Oh, tamunya. Udah kuat gua. Lu kata gue malu dengan beli celengan. Dina perbankan. Nanti kalau misal gua main, lu bisa add gua kan? Dia nggak ada maksimal kan? Bisa ya, bisa rame-rame ya. Dina dari awal main selalu digendong. Bisa dibayar Itu kamu siapa? Sama aku. Gue nabung. Buat habis doang. Taruh bosnya atau berapa? Buat bayar kuliah gue mah gitu bang. Tapi yang duit gue nggak. Kasihan si anak sih kalau ada kartu chip mah enak aja kuliah. Ambil tebus berapa sih emang? Kartu itu kata dulu. Belum harus celengan punya 20.000, 30.000. Mak gua aja yang nggak kerja ya bang. Penyimpen dia, pinter banget. Dia jual risol doang ya, kadang sehari 80.000. Lu kumpulin 80.000 berapa tuh? Udah berapa juta sehari? Kadang dia buat kasih gope, buat pegangan doang. Lu beli apa sih? Sama Pandi ya? Tumben. Anjing, naik aja. Aku juga download Roblox kan? Wah, iya. Kepalanya doang, nggak ada. Spotnya ada, kepalanya doang. Di antara kalian yang di Scanpan siapa yang bisa menyanyi? Pina. Bisa nih kalian berdua bisa nih. Makanya sudah Scanpan. Apa? Gimana nih yang dari ke belakang nih? Itu. Hah? Nggak ada salah. Oh, yang baju pink bisa. Oh, yang baju coklat. Gua kalau istirahat ini bingung mau tidur di mana. Ada kita wajibnya itu. Iya, PR mah kasih aja berapa? Lu bilang 300. Karena masih ada sisa tuh 200. Ini mau lagi login. Aku juga lagi Ini kemarin sampai sini ya, dianterin teman gua, Cok. Apa ini? Gua tinggal ini. Apa lu mau balik? Mana ada konten gratis kita. Sih harus cek ke 50 di SMS ada di Sinusi ada ini ada. Oh, ada. Tanggal 18 Oktober ya. Weekend. Jangan nonton gua lagi. Ya, nggak usah. Ya, mana sih?
Kalau di komisi itu dia ada Ini udah download. Nih cara mainnya gimana? Mana ini? Tadi lu mau nyanyi nggak tadi? Mau main juga. Ah, mau main juga. Ntar aja mainnya mah. Udah temen baru punya aku dong. Tuh, tahuan dong. Tahuan dong orang. Apa kata dia? Tahuan dong besok dulu. Apa-apa. Pak Fitra juga main. Suka main game. Oh nyanyi Pak. PKB. Apa namanya? Lu udah masuk kerja lagi ya? Si Ucil anaknya udah masuk Aji. Udah sebenarnya, tapi kemarin dia nggak kerja. Mas aku beli ya nggak tahu kalau naik. Udah ya. Lihat nggak apa aja di bawah apa ini mana sih pipi ini udah di add semuanya kak. Udah. Sih ada lagi. Kayaknya panas amat ya, nggak di kantor, nggak di luar. Gue nggak terlalu ketinggalan. Kok connection gue masih kosong? Belum. Kita akses sekarang. Ya, siapa duluan? Udah. Ngomong, ada orangnya. Tumben. Les dong Bang Mer. Baru datang tuh, baju baru datang, pokoknya kalau kenjan dari awal tadi. Iya, orang paling Bang Mer, plastik di mana? Kami awal belum mulai. Makan bakso dari malam 8.
Sabar, coba bisa dikirim komen nggak? Mana Iqbal udah mulai kerja kantoran, udah nyari. Dapat di mana? Oh, Kosambi. Mau ini si itu Uma ya Uma. Itu si Bagas foto sama siapa ya? Bang Bule ya? Bagas Romado. Kecil ini. Revi hadir. lihat dong, lihat teman-teman, lihat Foto di fotoku belum sih? Bayar lah. Atau aku tanya dulu ya. Di foto user sih gratis. Wah, Saya cari foto itu Ini ya, apa foto di fotoku gratis gak Kak? Gratis. Tuh, mumpung lagi gratis. Ntar dulu mah. Bayar biasa berapa ya? 35.000-an lah. Kalau nggak salah. Ini udah dapet 35.000 tuh udah termasuk yang print gak sih Kak? Cetak. Ya. Dapat yang cetak, dapat yang gift, Sama foto aslinya. cuma yang foto aslinya. Gratis apa nih? Yang gratis dapatnya nggak yang cetak, tapi cuma softwarenya aja. Gitu. Si ini apa sih? Dapat yang kotak-kotak, terus dapat yang gift. Welcome slide-nya. Apa mah? Maksudnya welcome slide-nya Mak, tadi ngomong apa? Dia nggak ada Kak. Ya Allah. Oh begitu. Jadi mumpung lagi free, kalian harus gunakan sebaik-baiknya. Iya. Itu gue udah kirim ke Ibaya Sostek. Ah, Ibaya Sostek. Kan itu juga tadi gue udah kirim. Itu kenapa yang satu nggak nyambung ya? Nggak tahu tadi kayak gue salah ini deh. Ganti ke Blue Ocean. siapa ini?
Oh, ini tuh Tadi ada suara nyanyi pribadi Raja dari mana, Dak? Hah? Oh, enggak. Tadi ada suara ini pribadi Raja. Enggak. Dari sini enggak. Enggak. Oh, udah, enggak jadi. Nah, tanya sudah, sudah. Ini tempatnya Mbak Beb. Lo. Oh, dah. Harap bersabar, tapi mau bahas apa lagi ya? Apa yang belum dibahas, guys? Udah lapar ya? Sama. Sabar ya, 15 menit lagi nih cuma selesai. Jadwal masuk LF, Pak. Jadwal masuk LF. Ya, jamnya apa? Jadwal. Kan udah, kan saya masuk depan, ini kan Jamnya. jamnya itu masing-masing nanti ada satu lagi yang invite. Yang LF episode udah di-invite kan yang batch 1 ya? Alhamdulillah sudah. Udah siap? Sudah. Berarti seminggu harus kelas dong, kan? Iya. Enak ya? Ah, nggak ada ditanya jawab ya. Makanya cari aman konsentrasi hari ini ya. Iya. Bagus. Bagus, strateginya bagus. Jadi kalau yang Warmat dan yang lain juga minggu depan ya Kaul ya. Jamnya jam berapa Kaul kalau Warmat? Ya, OF-nya. Sampai jam 10 ya? Oh, enggak. Kalau semua lagi jam 10. Kalau jam berapa? Jam 7.30. Jam 2.30. Cepet amat, jam segitu. Di warung ngapain nongkrong dong? Mesti koordinasi lagi nih, ngapain dalam warung cuma 2 jam kan aku juga mau ya. Dari jam sampai malam, jam 5 sore lah ya. Nanti ganti-gantian ya, ada shift. Mau ikut shift juga boleh, mau shift dari pagi sampai siang sampai malam, nemenin kaul gitu ya kan. Ya. Jangan dari pagi kan, pagi kalian kelas ya. Ya. Stevennya episode nggak kuliah. Ya Steven ya? Ya, Kak. Cari yang dekat. Ya, dekat semua. Emang iya dekat. Serius sudah Kira dekat. 2 kilo. Jalan kaki dong nanti. Naik sepeda. Serius? Beneran mau naik sepeda? Kesana aja. Jangan lupa buktinya ya, videonya. Lari dulu Pak. Oh mau lari yang daerah itu bareng di Dimas ya? Biar ada record apa sih itu ya? Lari. Itu ya? Apa? Iya, apa ini? Gimana sih nggak dapat masuk? Oh, 15 menit kayak gitu.
Menghemat baterai, guys. Incan siap nyanyi, Incan. Sore aja. Ini nih. Bukan nih. Ini loh, ini kameranya. Nih tuh tadi. Coba ini ada suara pribadi Raharja dari mana? Gue bingung. Ada. Nih, kedengeran nih. Kedengeran deh kalau gue. Nggak ada. Kok tadi ada? Mana saya tahu kak. Ya udah coba. Belajar hadir.